آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma salli ala nurika wa sirajika wa waliyika wa wasiyyika wa hujjatika ala khalqik. Allahumma kun li waliyika al-hujjati bin al-hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait yang kita muliakan bersama. Alhamdulillah, syukurillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat dan karunia yang kita terima dan selalu turun kepada kita. Semoga Allah tidak memutus karunia-Nya, nikmatnya untuk kita semuanya dan orang yang kita cintai insyaallah. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, setelah kita membaca surat Yasin dan doa Qumel, sedikit tausiah buat saya sendiri dan buat kita semua insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat dari hadis-hadis yang akan saya bacakan. Yang pertama, sebuah riwayat yang sangat terkenal yang sering kita dengar bahwa ketika seseorang telah meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya terputus. Idza mata ibnu adama inqata amalu illa min salasin. Seperti yang sudah saya jelaskan waktu pemakaman kemarin, ada ungkapan illa min salasin, bukan illa salasan. Ada huruf jar min. Itu menunjukkan bahwa yang tiga perkara itu bukan pembatasan. Jadi bukan hanya tiga hal yang bisa sampai kepada mayit yang telah meninggal dunia. Bukan saja sedekah jariyah, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan juga anak yang soleh mendoakan, tapi semua amal yang lain pun bisa sampai. Disebutkan tiga illa min salasin sebagai contoh yang utama saja. Itu rahasia huruf jarmin pada ungkapan illa min salasin, bukan illa salasan. Tidak ada pembatas. Karena itu juga di hadis yang lain kita baca bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka anak-anaknya itu masih bisa berbuat baik, berbuat kebajikan dengan cara apapun. Dan perbuatan baik anak-anak kepada orang tuanya itu masih bisa berlanjut. Tentu beda caranya ketika orang tua yang meninggal masih hidup atau ya dari ketika telah meninggal dunia. Ketika seorang masih hidup atau orang tua masih hidup, tentu berbaktinya adalah dengan melayaninya, menghormatinya, mentaati perintahnya, misalnya membantu dalam semua pekerjaannya dan seterusnya. Ya sampai kalau nggak bisa makan, disuapin, dimandikan, dipakai baju. Itu khidmat berbuat baik kepada orang tua ketika masih hidup. Ketika orang tua meninggal dunia, bagaimana khidmatnya? Bagaimana berbuat baiknya? Maka dengan mendoakan. Dengan membacakan kayak tadi surat Yasin, bacakan doa Qumel, dan lain sebagainya. Dengan berikan sedekah, berikan bantuan berupa apapun pada orang lain, berupa kebaikan, pahalanya akan sampai kepada orang tua kalau diniatkan. Di sini unsur niat sangat penting. Artinya perbuatan apapun selama itu kebaikan dan kebajikan dan sekecil apapun,
kalau diniati untuk orang tua pasti akan sampai. Hadis-hadis menjelaskan, misalnya ketika kita menyingkirkan sesuatu hal di jalanan yang mengganggu orang lewat, misal batu kerikil atau duri dalam riwayat atau apa saja, itu ada pahalanya. Dan pahalanya kita niatkan buat orang tua akan sampai, walaupun sangat kecil. Bahkan senyuman kita kepada sesama kita, senyumnya suami kepada istrinya, senyum istri kepada suaminya akan berpahala. Kata Rasulullah, tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudara adalah sedekah. Misalnya seorang istri senyum kepada suaminya dengan niat sedekah, pahalanya buat orang tuanya sampai, itu pahala senyum. Apalagi yang besar, sedekah misalnya membantu orang, pasti akan sampai. Dibakti seorang pada orang tuanya ketika telah meninggal dunia dengan bersedekah, dengan berbaik, dengan niat disampaikan kepada orang tua telah meninggal dunia. Itu makna illa min salasin yang artinya sangat umum. Semua kebaikan, bukan saja amal jariah dan sebagainya. Itu sebagai mukadimah tentang hadis. Saya akan membawakan beberapa hadis dari kitabnya Ma'alimuz Zulfa fi Ma'arifin Nash'atil Ula wal Ukhra. Saya bawa jilid yang pertama, ada berapa riwayat, barangkali kita akan baca di sini ada berapa riwayat yang menggembirakan kita. Dan saya akan bacakan tanpa memberikan penjelasan panjang lebar, ala kadarnya saja. Pada halaman 427, Al-Babu Tasik wal Khamsun, bab yang ke-59. Ya. Ada ungkapan begini. Ini dari muallif tema ini. Ya. Temanya adalah Syi'atu Ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa in matu syuhada wa in matu ala firashihim. Para pecinta Rasulullah dan keluarga beliau, mereka kalau meninggal mati syahid sekalipun matinya dalam ranjang mereka, dalam tempat tidur. Itu tema hadisnya. Berapa hadis yang terkait dengannya? Pertama dari Ibnu Babawai, dari Ali bin Al-Husain, dari ayahnya, dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, beliau berkata, perhatikan baik-baik, al-mu'minu ala ayyi halin mata wa fi ayyi yawmin mata wa sa'atin qubidha fahuwa siddiqun syahid. Ini kabar gembira buat kita, buat mukminin insyaallah. Seorang mukmin dalam keadaan bagaimanapun dia mati, ya, mau misalnya matinya karena sakit, atau di rumah sakit, atau tenggelam, atau tabrakan, atau kecelakaan, atau apa saja, pada kondisi apapun seorang mukmin itu mati, wa fi ayyi yaumin mata, pada hari apapun seorang mukmin itu mati, wa sa'atin qubidha, pada jam berapapun diambil nyawanya, bahwa siddiqun syahid, dia punya nilai termasuk orang yang siddiq, yang syahid, punya derajat mati syahid. Itu orang mukmin, ya. Itu satu hadis. Hadis yang berikutnya dari Imam Abu Ja'far alaihissalam, Imam Muhammad Baqir alaihissalam berkata, kullu mu'minin syahidun. Setiap orang mukmin itu syahid, punya nilai, punya derajat syahadah ketika mati. Wa in mata ala firashihi fahuwa syahidun. Sekalipun si mukmin itu meninggal dalam kasurnya, dalam tempat tidurnya, di atas tempat tidurnya, bahwa syahidun, dia punya nilai mati syahid. Wa huwa kaman mata fi askaril qaim alaihissalam, bahkan dia seperti orang yang mati bersama prajurit Imam Hujjah, Imam Mahdi. Itu kalau mukminnya betul-betul. Hadis yang lain dari Imam Abu Abdullah salam berkata, hadasnya Abi, sampai kepada kaki, sampai kepada Rasulullah, sebuah riwayat mengatakan, al-mayyitu min syi'atina siddiqun syahid. Orang yang telah meninggal dunia dari pecinta kami, dia punya nilai siddiq, dianggap jujur, benar, dan mati syahid. Shadaqa bi amrina, karena dia telah membenarkan, mengikuti perkara kami, perintah kami. Wa habba fina, dan mencintai dalam urusan kami. Wa abghadha fina, dan juga membenci atau murka dalam urusan kami. Yuridu bidzalika Allah azza wa jalla, dan dia
inginkan kecintaan dan kebencian itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Jadi kalau kita mencintai apa dan siapapun atau kita membenci apa dan siapapun, itu ukurannya karena Allah, bukan karena perasaan kita, bukan karena harapan kita, keinginan kita, bukan karena ego kita, tapi Allah takarannya, Allah ukurannya. Jadi kita perlu kenal syariat Allah, perlu kenal hukum-hukum Allah agar cinta dan benci kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pribadi kita, bukan karena kelompok dan golongan kita. Yu'minu billahi wa rasulih, beriman pada Allah dan Rasulnya. Ada firman ya di dalam surat Al-Hadid ayat 57. Ini bukti bahwa orang mukmin itu siddiq dan mati syahid. Walladzina amanu billahi wa rasulih ulaika humus siddiqun wasyuhada 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Ya, surat Al-Hadid surat 57 ayat 19. Ini ayat yang artinya dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah orang yang siddiqun, termasuk orang yang dianggap jujur, dianggap benar. Wasyuhada, mencapai derajat syuhada 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Lahum ajruhum manurum, mereka memiliki ganjaran yang sangat besar dan memiliki cahaya. Di hadis yang lain juga semacam itu sama. Al-mu'minu syahidun. Orang mukmin itu akan mati syahid sekalipun meninggalnya bukan di medan perang. Di hadis yang lain Imam Abu Ja'far berkata, Al-arifu minkum hadal amro, sampai kepada pembahasan yang agak panjang ini ya. Yang terakhir beliau sampai ada sumpah malah di sini. Ya. Saya bacakan saja terjemahannya ya. Orang yang mengenal urusan ini, itu urusan Imam Zaman, urusan Imam Ma'sum, al-muntazillah yang menunggu-nunggunya, kemudian dia ikhlas menunggu kebaikan, itu seperti orang berjihad di jalan Allah bersama Al-Qaim. Kemudian beliau menambahkan, bal wallahi kaman jahada ma'a Rasulillah, bahkan lebih dari itu, seperti orang yang berjihad bersama Rasulullah. Dengan kata bahwa orang yang mengenal Imam Zaman, menunggu-nunggu kedatangannya dan bersiap-siap, itu seperti orang berjihad bersama Rasulullah dengan pedangnya. Bahkan lagi, bal wallahi, pakai qasam, pakai sumpah. Bahkan demi Allah, kaman ustushhida ma'a Rasulillah wa alihi fi fustati, bahkan seperti orang yang mati syahid bersama Rasulullah. Wa fiikum ayatun, ini ada buktinya yang ayat tadi itu, yaitu surat Al-Hadid ayat 19. Ini kabar gembira buat kita bahwa orang yang beriman karena ketinggian keimanannya dan wilayahnya sampai pada derajat ketika dia mati atau meninggal dimanapun pada kondisi apapun akan mendapat derajat syahadah, bahkan mendapat derajat syahadah seperti berperang bersama Rasulullah SAW. Hadisnya masih banyak yang terkait dengan masalah tersebut. Hadis yang lain, Imam Ali berkata, ma minasyiati abdun yuqarifu amran nuhina anhu fayamut. Jadi kalau ada di antara pecinta kami, ya, dia mencintai Rasulullah dan para ma'sumin, tapi juga dia masih melanggar perintahnya, kemudian meninggal. Hatta yabtaliya bibaliyatin bima'sin biha, ya yamhasu biha dzanbahu. Artinya kalau ada seorang dari pecinta Rasulullah, pencinta al-bait Nabi, dia masih memiliki dosa, masih melakukan pelanggaran dan maksiat, ya, maka Allah akan mengujinya dan memberikan cobaan sehingga dosanya itu menjadi bersih. Apa cobaannya, apa ujiannya? Imma fi malin, terkadang diuji dengan harta kekayaannya. Mungkin hartanya bisa hilang, atau terkena gempa, atau hanyut, atau hancur. Itu ujian orang yang beriman yang masih punya dosa untuk menghapus dosanya. Wa imma fi waladin, atau ujiannya ada pada anaknya, sehingga orang itu terhapus dosanya dengan diuji lewat anaknya. Wa imma fi nafsihi, atau ujian pada dirinya karena sakit, misalnya sakit macam-macam, untuk menghapus dosanya. Hatta yalqallaha ta'ala wa ma lahu dzambun, sehingga dia meninggal menjumpai Allah dan dia tidak ada dosanya lagi. Wa innahu, ya,
Hadisnya panjang, singkat saja bahwa orang-orang yang beriman itu ketika masih memiliki dosa, maka akan dibersihkan dulu dari dosa-dosa dengan berbagai macam ujian dan penyakit. Sehingga ketika sudah bersih, baru Allah wafatkan dan dia dalam keadaan suci dan langsung masuk surga. Ya. Makanya ada sebuah cerita di sebuah kitab saya baca pada masa zaman Nabi Musa di antara kaum Bani Israel, ada seorang raja yang zalim, yang sangat durhaka. Ya. Kemudian ada seorang mukmin yang dia sangat soleh. Dikisahkan bahwa seorang raja yang zalim ini, dia zalim pada dirinya, tidak beribadah, berlaku sewenang-wenang, tapi dia pernah berbuat baik. Berbuat baiknya itu sangat sedikit. Kemudian dia meninggal dunia, ternyata dia banyak yang mengiringi jenazahnya. Padahal dia raja zalim, terkena kezalimannya. Tapi ketika meninggal dia banyak yang mengiringi jenazahnya yang luar biasa. Sementara si mukmin ini bahkan termasuk sahabat Nabi Musa alaihissalam, ketika meninggal sangat mengejutkan, sangat tragis meninggalnya. Dia meninggal di satu tempat dekat tempat sampah dan tidak ada yang tahu. Kemudian datang wahyu pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, lihat sahabatmu. Ya, ternyata sahabat dia lihat, ini orang baik, ya, ini sahabatnya meninggal di tempat yang sangat buruk. Jangan raja meninggal diiri jangan orang yang sangat banyak. Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa si raja yang zalim ini dia sangat zalim tapi jenazahnya diiringi oleh banyak orang, tapi sahabatku yang mukmin ini meninggalnya sangat mengerikan, sangat tragis dekat tukang sampah sampai dilalatin begitu. Datanglah wahyu dari Allah kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, raja zalim itu punya kebaikan di dunia, sedikit kebaikannya, dan iringan jenazahnya itu karena kebaikannya di dunia. Sehingga ketika kebaikan balas di dunia, dia kembali meninggal, tidak ada kebaikan sama sekali, semua kejahatan begitu. Jadi orang kafir, orang munafik, orang musyrik itu ketika punya kebaikan dibalas di dunia. Ketika meninggal, kebaikannya nggak ada, maka murni kejahatan yang dibawa ke akhirat. Nah, sedangkan hamba yang mukmin ini, sahabatmu, dia seorang mukmin, tapi dia punya keburukan, punya dosa. Dan dosanya itu harus dihapus dengan cara seperti ini. Hingga dia meninggal, nah kembali pada Allah dalam keadaan suci, begitu. Itu cerita yang cukup menarik bahwa setiap mukmin ketika masih punya dosa pasti dicuci dulu baru meninggal dunia. Dan mukmin yang berwilayah tentunya ada ujian. Karena itu ketika seorang mukmin sakit ya atau punya bencana apapun itu untuk menghapus dosa-dosanya sehingga meninggal dunia dalam keadaan suci dan langsung disambut oleh Imam Ma'sum ke surga berjaya insyaallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum. Nah, tema yang kedua adalah berjudul Maliman mata yaumal jum'ati aw lailatihi. Orang yang mati atau meninggal pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Hadisnya kita baca. Rasulullah bersabda, Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hari Jumat adalah penghulu hari-hari. Yudha'ifullahu fihi al-hasanat. Allah akan melipat gandakan semua kebaikan, semua kebajikan. Wa yamhu fihi sayyi'at. Allah akan menghapus berbagai macam perbuatan dosa dan keburukan. Wa yarfa'u fihi ad-darajat. Allah akan mengangkat derajat ke beberapa derajat. Fastajibu fihi ad-da'wat. Allah akan mengabulkan doa-doa pada hari Jumat dan pada malam Jumat. Wa yakshifu fihi al-kurbat. Allah mengangkat berbagai macam kesedihan dan kedukaan. Wa yaqdi fihi al-hawaija al-'idham. Allah akan mengabulkan hajat-hajat yang besar-besar. Ya, doa pada hari Jumat, malam Jumat sangat penting insyaallah. Wa huwa yaumul majid. Hari Jumat adalah hari yang senantiasa bertambah-tambah. Lillahi fihi wa taqa wa talaqa minan nar. Allah pada hari itu membebaskan orang-orang dari api neraka. Mada'a bihi ahadun minan nasi wa qadara fa haqqahu wa hurmatahu illa kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ay yaj'alahu min ataqaihi wa talaqi minan nar. Orang yang tahu tentang hak Allah menunaikannya, maka dia ketika berdoa pasti akan dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini fa in mata fi yaumihi aw lailatihi mata syahidan wa bu'itsa aminan. Nah, di sini orang mukmin itu ketika dia mati pada hari Jumat
atau malam Jumat, maka dia mati syahid. Dan nanti dibangkitkan dalam keadaan tenang dan aman. Itu tentang keutamaan hari Jumat dan malam Jumat. Di hadis yang lain judulnya adalah tentang di sini sifat-sifat atau orang-orang yang meninggal di antara para ma'sumin. Ada berapa riwayat, ya. Yang pertama, ada sahabat Imam Ali minta dijelaskan tentang sifat-sifat kematian. Kemudian beliau mengatakan bahwa wa adal muhsinina azimun. Kematian itu buat orang yang berbuat baik adalah sangat agung, sangat besar. Di kematian luar biasa, kematian sangat agung, sangat besar. Wa ahadu salasati umurin taridu alaihi. Kematian itu ada 3 hal. Dan salah satunya akan datang pada seorang mukmin, ya, apa pada seorang yang meninggal dunia. Imma bisyaratun bina'imil abad. Kematian adalah kabar gembira tentang adanya kenikmatan selama-lamanya di bawah seorang mukmin. Wa imma bisyaratun bi'adabil abad, atau dia merupakan informasi azab selama-lamanya buat orang yang kafir, yang murtad, yang munafikin. Wa imma tahwifun wa tahwilun, mungkin juga sebagai kabar yang menakutkan dan menggoncangkan jiwanya. Ya, ketika seorang mukmin punya berbuat dosa, banyak dosanya, maka kematiannya itu menggoncangkan. Ya, tidak jelas apakah dia ke surga ataukah ke neraka. Nanti dilihat keimanannya. Ya, karena ketika seorang meninggal dunia sangat besar dosanya. Kalau kecil dicuci dulu di dunia dengan sakit. Kalau besar, maka nanti ada syafaat di alam barzakh. Kalau tidak, maka di hari kiamat. Itu tergantung sejauh mana besarnya dosa yang dia lakukan bagi seorang yang telah berbuat dosa. Ya, kalau orang kafir dia akan mendapat siksa selama-lamanya. Orang mukmin yang hakiki akan dapat nikmat selama-lamanya. Orang yang muslim atau punya dosa besar, tergantung dosanya sebesar apa. Sehingga dapat syafaat, ya. Paling banter nanti ketika telah masuk ke neraka, sekian lamanya ketika ada keimanan, maka dia akan dipindahkan dari neraka ke surga. Seperti itu. Imam Hasan Ali ditanya ketika tentang kematian. Mal mautul ladzi jahiluhu. Apakah kematian yang mereka tidak paham? Beliau menjawab, ya, Imam Hasan menjawab, a'dhamu sururin yaridu 'alal mu'minina idza nuqilu min daril qad ila na'imil abad. Kematian itu adalah kegembiraan yang paling besar. Kegembiraan yang paling agung buat orang yang beriman ketika dipindahkan ruhnya dari tempat dunia ini yang penuh kotoran kepada kenikmatan yang abadi. Wa 'adhamu suburin yaridu 'alal kafirin idza nuqilu an jannatihim ila narin la tabidu wa la tanfad. Dan kabar gembira sangat menakutkan bagi orang yang kafir, yang sangat menjadikan bahkan kecelakaan ketika dipindahkan dari surga dunia mereka ke neraka jahanam. Jadi kematian buat mukmin adalah perpindahan dari tempat yang penuh dengan kotoran di dunia ini kepada surga yang kekal abadi selama-lamanya. Itu perpindahan roh kita dari dunia ini ke alam barzakh, kemudian ke alam akhirat, ya. Ada yang bertanya kepada Imam Ali bin Husain, Imam Sajjad, mal mautu, apakah mati itu? Beliau mengatakan, lil mu'mini kanaz'i siyabin wa sakhatin qumlatin. Kematian itu seperti seorang mukmin yang punya dosa, bagaikan dia mencopot bajunya yang kotor. Ya. Wa faqi quyudin wa aglalin thaqilatin, seperti dia menghilangkan atau melepaskan belenggu yang sangat berat. Wal istibdalu bi abkhari siyabi, kemudian mengganti dengan baju kebanggaannya. Wa biha ruwaih, dan sangat harum. Dan seterusnya dijelaskan di sini bahwa kematian itu buat orang mukmin yang punya dosa, seperti dia ya melepas baju yang kotor digantikan pakaian yang sangat bersih, yang wangi begitu. Kemudian dia diberikan kendaraan ya menuju ke alam barzakh. Buat orang kafir sebaliknya, wal kafiri ka khal'i siyabi fakhratin, seperti dia mencopot pakaian keagungannya, pakaian kebesarannya, kemudian mengganti dengan pakaian yang penuh dengan kotoran, pakaian yang sangat membahayakan, ya, yang sangat kasar, yang menyakitinya. Kemudian dipindahkan ke alam barzakh dengan azab yang sangat dahsyat. Jadi kematian itu bermacam-macam perumpamannya. Ada kematian itu seperti
keindahan yang tidak ada duanya, itu para syuhada. Ketika mereka ditembak misalnya, pada kondisi tembak pada saat menjelang kematian itu sangat indah yang luar biasa. Itu satu macam. Ada lagi derajat keimanan seorang ketika dia merasakan sakit kematian atau mukadimah kematian, sakit macam-macam, sehingga bersih dari dosanya, kemudian baru mengalami kematian dengan disambut oleh para imam maksum, oleh Rasulullah. Itu juga satu macam. Ya, ya jelas hadis ini menjelaskan bahwa setiap mukmin yang akan meninggal dunia ketika sekarat datanglah Rasulullah, datang para maksumin menyambutnya. Nah, derajatnya tergantung di sisi Allah sejauh keimanannya, begitu. Dan ada pula seorang mukmin yang meninggal dunia, ya, ketika sangat berat, apa namanya dosanya sangat banyak, maka ujiannya semakin berat, ya, semakin dahsyat pula, sampai dia dibersihkan dari dosanya. Dan juga ada sampai ke bawah ke alam barja, nanti mendapat ampunan syafaat dengan berkat anaknya yang mendoakan, berkat sedekah dan seterusnya. Jadi bertingkat-tingkat. Ya. Yang kita berusaha menjauhkan maksiat, menjauhkan dosa agar insyaallah kita meninggal keadaan tenang. Dan kita langsung disebut oleh Imam Ma'sum ya Rabbal Alamin. Ya. Mari kita baca doa bersama-sama, mudah-mudahan doa kita dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya kita baca tadi Allah terima, Allah sampaikan kepada orang yang kita cintai insyaallah ya Rabbal Alamin. وعفوانا يا كريم وعفوا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك بعد الرضا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض مغاربها سهلها وجبلها برها بحرها وعني وعن ولدي من الصلوات زنة عرش الله مداد كلماته وما أحصه علمه وأحاط به كتابه اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mohon maaf, kami mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.